Salam damai dan sejahtera dari Tuhan untuk kita semua di hidup, kerja, dan pendapatan kita pada minggu pertama bulan September tahun 2024. Sebelum kita ada pada perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur minggu pertama bulan September tahun 2024, Tuhan mengizinkan kami untuk melakukan begitu banyak kerja-kerja kami. Tapi kami mesti dasari kerja-kerja kami itu di dalam hikmat dan kekuatan-Mu melalui firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya firman Tuhan memberi kami kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk sukses selalu dalam kerja-kerja kami di minggu ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renungkan di minggu ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 49 dengan tema Allah sumber hikmat dan kekuatan. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Saudara-saudara, kita semua punya mimpi. Kita semua punya impian. Kita semua punya cita-cita. Kita semua punya harapan-harapan yang amat sangat baik. Orang-orang moderat punya mimpi, dan bagi mereka mimpi itu tidak hanya sekedar bunga-bunga tidur, tapi ada pesan-pesan dari mimpi. Penyembah-penyembah berhala juga mengerti tentang mimpi itu, waktu di mana dewa-dewa mau bicara tentang rahasia-rahasia bagi mereka. Sebaliknya, orang-orang Kristen selalu percaya bahwa mimpi itu wadah Tuhan Allah. Tuhan mau menyatakan hikmat dan kekuatannya untuk manusia yang tidak hanya percaya, tetapi manusia yang percaya itu, yang melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Selalu juga Tuhan pakai wadah mimpi untuk menyampaikan kasih dan kesetiaannya, hikmat dan kekuatannya bagi manusia. Dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 49, Daniel menyampaikan tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Dan dari mimpi ini tidak ada satu orang pandai pada waktu itu yang mau menceritakan mimpi dari Daniel, yang mau menjelaskan makna dari mimpi Raja Nebukadnezar. Hanya Daniel yang mendapatkan hikmat dan kekuatan, yang dapat menceritakan ulang dan memberi makna mimpi dari Raja Nebukadnezar, karena Tuhan menyertai Daniel dan kawan-kawannya. Daniel mengambil respon langkah pertama, bahwa kalau tidak ia menolong dirinya, teman-temannya, maka banyak orang-orang pandai akan dipacung oleh Raja Nebukadnezar. Maka Daniel mengajak teman-temannya untuk mereka berdoa, meminta Tuhan memberikan mereka kasih karunia, hikmat dan kekuatan, supaya mereka dapat menyampaikan kepada Raja Nebukadnezar mimpinya dan arti dari mimpinya bagi kerajaan itu, bagi Daniel dan kawan-kawannya, bagi mereka dan bangsa Israel yang lagi ditawan oleh Raja Nebukadnezar di Babel pada waktu itu. Doa, perjuangan, mimpi, impian dari Daniel dan kawan-kawan ini Tuhan jawab. Pada waktu yang tepat Tuhan memberitahu kepada mereka
bilang pada Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan yang sedang dia pimpin ini adalah kerajaan yang sementara dari 3 kerajaan yang akan datang. 4 kerajaan yang menawan bangsa Israel itu tawanan-tawanan yang sementara. Pada waktu Tuhan akan mengambil kembali bangsanya dan Ia memerdekakan mereka, memberi hikmat dan kekuatan bagi mereka untuk menjadi bangsa yang tidak lagi dijajah, karena mereka pelan-pelan tapi pasti telah taat dan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Pertama, kita mesti komitmen dalam situasi apapun dan dalam keadaan apapun, dalam tuntutan zaman seberat apapun. Jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan Allah mesti menjadi kekuatan kita. Tuhan mesti menjadi andalan kita. Ada banyak contoh-contoh kasus akhir-akhir ini untuk memperoleh jabatan, untuk memperoleh pilihan, untuk memperoleh prioritas-prioritas berikutnya. Kita hampir-hampir melupakan Tuhan dan kuasa-Nya. Kita mengabaikan hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan Allah. Kita lebih mengandalkan hikmat, kekuatan duniawi. Bisa kita buktikan dalam banyak hal. Minggu ini kita diingatkan bahwa pencapaian-pencapaian apa yang kita sudah dapat, jangan sampai kita lupakan Tuhan dalam kekuatan dan hikmat-Nya. Kekuatan Tuhan dan hikmat itu menjadi yang utama dalam mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh bangsa-bangsa lain, oleh kelompok-kelompok lain. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah bahwa kita mesti berjiwa besar. Jangan minder. Kalau kita ini diangkat oleh Tuhan, Tuhan menetapkan kita, Tuhan mau melibatkan kita. Banyak kali kita merasa minder. Banyak kali kita merasa bahwa kita ini suku dan bangsa kelas 2, kelas 3. Yang tidak bisa bikin apa-apa, yang tidak bisa dapat apa-apa. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan yang mengangkat kita, Dia yang melibatkan kita, pasti Dia memperlengkapi kita untuk banyak hal, untuk maksud dan tujuannya, untuk bawa damai dan sejahtera bagi diri kita, keluarga kita, komunitas kita, gereja kita, dan bangsa kita. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah bahwa kita harus berkomitmen. Siapapun kita, dari mana kita berasal, kita satu saudara. Di negeri kita, anak negeri, kita adalah satu saudara. Kita saudara dengan para pendatang. Kita membangun kekuatan bersama dalam hubungan persahabatan itu. Keuntungan kecil sekalipun mesti juga dinikmati oleh saudara, lepas dari perbedaan-perbedaan. Keuntungan besar apalagi. Jangan sampai kita klaim itu menjadi kekuatan kita, pendapatan kita, lalu kita mengabaikan saudara kita, lalu kita mengabaikan teman kita. Ingat, pertemanan itu harga yang mahal. Mesti kita rajut hubungan pertemanan itu. Itu yang nanti membuka peluang-peluang. Ketika kita susah, temanlah yang datang bersusah-susah dengan kita. Ketika kita senang, temanlah yang datang menari, mengucap syukur, menikmati kebahagiaan bersama. Tuhan memberkati kita dalam hidup, kerja, dan pendapatan kita di minggu yang baru ini. Amin.